Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi nih ke podcastnya El Asmara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Tamu kita ini yang pertama ada dosen dari UMC, Ibu Alisa. Nah, kebetulan juga Ibu Alisa ini bawa teman-temannya nih dari teman-teman mahasiswa. Nah, maka untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Gina Mungkin dulu. dari Teteh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Aurelia, biasa dipanggil Gina. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan perkenalkan, nama saya Mustika Krisna Putri dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Hukum. Nama saya Ginsyana Mariani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah denger nih terkait perkenalan dari narasumber-narasumber kita. Sama ini kita ada yang ketinggalan dari teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa ini menarik, masih semester 4 tapi udah bisa tertarik dan juga mau untuk diajakin belajar untuk bisa ikut podcast di tempat ini. Nah, teman-teman, materi yang kita bahas kali ini itu terkait yang viral ya di Banten, yaitu terkait pengadaan barang dan jasa terkait fenomenanya Ibu Kadis Kesehatan di Banten yang kemarin pas ditanya sama wawancara itu sama wartawan itu seolah-olah enggan untuk menjawab. Tapi sebelum kita masuk ke fenomena, kita belajar dulu yuk terkait landasan daripada pengadaan barang dan jasa. Nah, Ibu, ini aku di sini sebagai mahasiswa juga ya, Bu. Ya. Aku izin untuk bertanya, uh, kira-kira kalau terkait ruang lingkup ya, Bu, daripada pengadaan barang dan jasa sendiri itu seperti apa sih, Bu? Ya, di sini ya kita harus ambil dulu sebagai dasar pengenaan bahwa pemerintah mengadakan pengadaan barang jasa itu. Sebenarnya itu aturannya itu udah ada dari mulai Perpres nomor 80 tahun berapa ya, itu 2005 atau 2008, kemudian diganti jadi Perpres nomor 54 2010, kemudian dirubah lagi, mengalami perubahan, beberapa perubahan, ada 3 kali perubahan, kemudian diganti Perpres 16 2018. Nah, Perpres 16 2018 ini juga mengalami perubahan. Yang itu perubahan pertama, Perpres nomor 12 2021. Kemudian ini yang paling baru ya, Perpres nomor 46 tahun 2025. Yaitu landasan hukum untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di samping sini juga itu sebagai yang utamanya ya. Nah, di sini kan yang dikedepankan itu kan LKPP ya. Nah, LKPP ini membreakdown semua perpres yang berlaku ini dengan mengeluarkan peraturan dari LKPP sendiri. Di sini ada sekitar 18 peraturan, berbagai macam peraturan, mulai dari bagaimana cara pengadaan barang jasa, baik melalui penyedia, swakelola, ataupun pengadaan langsung atau pendidikan langsung. Ini banyak sekali. Kalau kita mau belajar pengadaan barang jasa, nggak akan bisa satu semester atau 2 semester gitu, pasti akan banyak ya. Karena ini juga nanti menyangkut kredibilitas para personel yang akan melakukan tender. Itu harus ada klasifikasi. Dia harus punya sertifikat dasar pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. Kemudian ada di sini yang kompetensi sertifikat kompetensi bagi personil yang sudah memiliki sertifikat dasar. Nah, di situ ada di pengadaan barang jasa itu ada yang namanya Pokja, kemudian pejabat pengadaan, kemudian PPK. Nah, ini semua berkaitan. Kalau setiap satu paket pengadaan itu ya harus terdiri dari, kalau enggak Pokja, PPK, kemudian di samping penanggung jawab anggaran. Di sini adalah KPA. KPA yaitu pimpinan dari instansi. Misalnya di sini ambillah instansi Polri ya, berarti yang jadi KPA-nya misalnya di Polres ya, di Polresta, itu adalah Kapolresta. Kemudian ditunjuklah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, ini personil ini harus punya kompetensi
minimal dia punya sertifikat pengadaan barang jasa yang dasar. Tapi sekarang itu sudah tidak bisa, tapi ada bisa untuk kompetensinya, yaitu yang tingkat C ya, tipe C itu bisa kita mengadakan pengadaan yang rutin-rutin saja. Tidak bisa kita mengadakan, misalnya akan mengadakan pembangunan, misalnya pembangunan rumah sakit. Nah itu PPK-nya harus yang punya kompetensi PPK, itu ujiannya juga tersendiri. Nah seperti itu ini hanya alur daripada ini pengadaan barang jasa itu. Ya Ibu. Tadi cukup menarik ya Ibu, kalau misalnya disinggung terkait mulai dari landasan peraturan undang-undang sampai ke praktiknya ya Iya. dalam keseharian. Tapi Ibu, sebelum kita masuk ke fenomena yang tadi sempat saya singgung, jadi gue mau sedikit nanya Bu, kalau terkait pengawasan sama penindakan terkait sanksi yang ada itu dilakukan oleh siapa itu? Kalau misalnya ada kecurangan dari pengadaan barang jasa? Oke, ini kalau menurut Perpres itu ada yang namanya APIP ya, Oh iya. APIP. Kemudian dari instansi sendiri ada di situ ditunjuk ya, di organisasi pengadaan itu bukan hanya tadi yang saya sebutkan PPK, pengadaan, ini juga pengawasan itu harus ada. Kalau yang saya ini kan saya bekerja tuh di instansi kepolisian. Berarti di sana ada yang namanya Irwasda yang sebagai pengawas ya. Kemudian Bidpropam. Ini untuk lingkungan intern sendiri, bergabung nanti dengan APIP yang nanti dengan instansi lain. Nah, di sini misalnya terjadinya pelanggaran seperti itu ya, yang menyelidiki adalah dari Irwasda dulu sebagai pengawas. Kemudian setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian dilimpahkanlah ke Propam. Kalau ini nanti menyangkut masalah istilahnya pidana umum, tentunya akan reserse yang menangani seperti itu. Begitupun yang di instansi lain, metodenya seperti itu, dari pengawasan intern sendiri, kemudian secara etik dia melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila terjadi ada bukti mengarah ke tindak pidana, berarti diisinya nanti berurusannya dengan kepolisian, yaitu reserse umum seperti itu. Gitu ya Ibu. Ini mungkin biar teman-teman dari mahasiswa juga nggak boring-boring diem-diem gimana gitu. Ini saya mau sedikit ngajak untuk ngobrol dikit terkait kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui ya terkait kendala daripada pengadaan barang dan jasa, entah itu secara teori kah atau secara fenomena sosial. Mungkin bisa dari Teh Gina ya, mungkin lebih dahulu. Silakan Teh. Mohon maaf, Lagi. mereka tidak belajar pengadaan tidak barang belajar. dan jasa. Nah, kalau mau nanya ke mereka tentang yang hadis saja. Oh iya, oke siap. Berarti langsung pertanyaan terakhir combo untuk teman-teman mahasiswa. Iya. Ibu. Jadi kalau Oke. tadi nanya apa kalau Mbak Gina? Kendala Ibu. Sebenarnya kendala gini ya, untuk suatu tender ya, itu kan udah ada anggaran dari pemerintahan, itu udah dialokasikan ya. Iya. Yang pengadaan rutin itu seperti pengadaan ATK, kemudian pengadaan makan atau snack untuk rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas juga itu ya, semuanya itu ada aturan mengenai pengadaan barang jasa, misalnya pengadaan ATK. Tentunya ini harus dilihat nilainya berapa, nilai dari anggaran tersebut. Kalau misalnya di bawah 200 juta itu bisa pengadaan langsung. Di atas 200 juta itu bisa tender. Nah, kemudian di sini ada metode yang sekarang semuanya harus melaksanakan melalui e-katalog. Jadi plafon-plafon dari para penyedia ya, dia sudah mengupload barang-barangnya yang akan dijual itu melalui e-katalog. Itu lebih mudah. Nanti di sini yang bertindak personelnya sebagai pelaksana adalah pejabat pengadaan dengan PPK ya. Kalau di atas 200 juta berarti harus PPK saja, tidak boleh pejabat pengadaan. Dan di sini udah diwajibkan bahwa setiap kementerian lembaga untuk pengadaan barang ini melalui e-katalog. Ada metodenya banyak, ada pengadaan langsung, yang tadi saya sebutkannya menunjukkan langsung, terus tender cepat.
purchasing ya, purchasing namanya. Terus tender itu sebenarnya paling terakhir metode yang digunakan. Yang pertama adalah purchasing tadi, yaitu melalui e-katalog. Karena itu di atas 200 juta lebih ya, Bu? Ya, kendalanya sebenarnya kendala itu ya kalau menurut saya sih satu mungkin dari SDA ya, karena terbatas sekali setiap instansi itu memiliki sumber daya SDM, sumber daya manusia yang punya kompetensi seperti itu, yang tadi punya sertifikat ya, sertifikat dasar, sertifikat kompetensi. Itu salah satu kendalanya adalah itu, tidak semua instansi itu memiliki, tapi sertifikat ini berlaku di seluruh Indonesia. Misalnya saya diminta untuk jadi PPK di instansi lain, diperbolehkan gitu, karena ini berlaku semua di seluruh Indonesia. Atau misalnya saya diminta untuk jadi PPK di Papua, boleh, dan tidak, itu kewajiban kita melaksanakan. Nah di situ juga nanti ada honornya diperhitungkan dan lain sebagainya, itu ada khusus tersendiri. Jadi yang utama adalah kendala itu ada di sumber daya manusia. Ya, harus punya kompetensi seperti itu, karena tidak semua personil yang bergerak di bidang pengadaan itu bisa menjadi pejabat pengadaan atau kelompok kerja atau PPK atau tadi ya yang saya sebutkan tadi gitu. Itu yang utama adalah sumber daya manusia. Ibu, kalau misalkan kita berbicara terkait kendalanya itu ada di sumber daya manusia, kalau dari lembaga terkait Ibu ada ngasih pelatihan nggak sih Bu? Entah pelatihan gratis kah atau berbayar gitu untuk menanggulangi permasalahan itu? Oke. Jadi tadi saya bilang LKPP ya. Iya. LKPP itu punya anggaran yang sangat besar untuk melatih personil menjadi pejabat-pejabat yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan barang tersebut. Dia setiap bulan itu menyediakan alokasi waktu. Bisa ujiannya langsung ke LKPP atau melalui daring, karena mereka selalu mengadakan sosialisasi pun. Misalnya ada peraturan baru, nah seperti ini ya, peraturan nomor 46 2025, itu kan peraturan yang baru, itu sudah sosialisasinya udah pasti ya, ke terutama para pemegang sertifikat tadi. Jadi itu semua yang jadi ujung tombak di dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah LKPP. Yang dia cuma satu di Indonesia itu saja. Tapi dia membawahi seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia, bahkan pemerintah daerah, dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 2 ataupun pemerintah daerah tingkat 1. Jadi ini sudah ada alurnya dan itu gratis, tidak bayar, semua dibiayai oleh LKPP. Berarti kalau misalkan ada yang minta bayaran itu termasuk pungutan liar ya Bu? Nggak akan ini ya, paling ini mungkin ini mah paling untuk transport yang ke sana itu di ini sendiri, tanggung sendiri. Yang penting LKPP di sana mah personilnya udah ada di sana gitu. Orangnya yang mau ujian itu datang. Masalah penginapan, masalah transport itu tanggung jawab masing-masing gitu. Kalau misalnya tidak ini ya dikasih makan, dikasih snack di sananya. Kasih makan, dikasih snack, ya minum termasuk semuanya gitu. Kalau mau ujian kalau mau ya ujian ya di sana, ini kan ujian. Nah, saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, pada saat itu saya ikutnya itu pada saat bulan puasa, jadi kan nggak dapat snack, nggak karena puasa. Nah seperti itu, jadi ada ini lah untuk pelatihan itu sudah terkoordinir di LKPP. Bagaimana Bu kalau misalnya wilayah mau mengadakan sendiri pelatihan, boleh saja. Yang penting dia ada anggarannya. Dan itu nanti sertifikat tetap dikeluarkan dari LKPP. Ujian juga yang mengawasi adalah LKPP walaupun misalnya kita ya mengadakan ujian, pelatihan dulu nih, kemudian mengadakan ujian. Nah, itu tetap yang mengawasi dan soal ujiannya itu dari LKPP. Kemudian berapa yang lulus, baru nanti dikasih sertifikat dari sana. Menarik sih Bu, untuk kita bahas tuh Bu, terkait secara lebih lanjut terkait perkembangan dari pengadaan barang dan jasa Ibu. Tadi kan Ibu juga sempat nyebutin tuh kalau misalkan
landasan hukum ya Hmm. dari pengadaan barang jasa itu kan udah setidaknya berlangsung dari tahun 2005 sampai sekarang. Tapi kira-kira kalau untuk kedepannya ada nggak sih Bu penyesuaian lagi dari hukum dari undang-undang? Mengingat kan pasti kedepannya itu eh, ada problematik baru mungkin dari pengadaan barang jasa, utamanya kalau misalkan kita cyber itu kayak serangan data cyber mungkin yang bisa eh, yang mencuri daripada data setiap anggota KPP tadi Bu. Mungkin gimana Bu kalau terkait itu? Kita itu lihat dari hukum itu kan dinamis ya. Iya. Hukum tidak stuck. Hmm. Pasti berkembang. Kejadian itu selalu berkembang. Iya. Nah, seperti Undang-Undang ITE. Iya. Di tahun 2000 ke bawah itu belum ada kan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menggunakan teknologi. Iya. Nah, kemudian muncul beberapa kasus baru, muncul lagi. Nah, kemudian keluarlah Undang-Undang ITE. Itu contohnya seperti itu. Begitupun dalam pengadaan barang jasa. Kita selalu menemukan hal-hal baru ya di dalam pengadaan barang jasa tersebut. Ya terkait mungkin persyaratan dari para penyedia, karena itu kan ada persyaratan khusus ya yang harus dipenuhi. Nah, itu tergantung dari apa nama pengadaannya itu apa. Misalnya ya, pengadaan alat-alat elektronik seperti komputer atau apa, itu kan ada speknya ya. Ada spek yang harus dipenuhi gitu loh. Di sini kan bisa timbul nih pidana. Mungkin iya benar ini dia siap mengadakan yang sesuai dengan speknya gini. Tapi di sini karena SDA-nya kurang mampu di dalam menganalisa atau tentang pengetahuan tentang spek dari Pak komputer ini tidak ngerti, jadi bisa saja kan si penyedia melakukan itu diantaranya seperti itu. Jadi hukum itu berkembang dinamis di sektor manapun ya, bukan hanya di pengadaan barang jasa saja. Ya, di sektor pendidikan pun sama tentang hukum pendidikan, di sektor teknologi, ekonomi, bahkan ya kalau ekonomi syariah kan itu kan kita sudah ada aturan baku pokoknya ya dari Al-Quran dan hadis itu. Nah, yang hukum konvensional inilah ya terus berkembang, walaupun di syariah itu kan ada fikih yang mungkin bisa dimunculkan sebagai inian baru yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya, seperti itu. Jadi dinamis lah pokoknya, nggak mungkin hanya stuck sampai di sini. Makanya ini perubahan perpres lagi karena mungkin ada temuan-temuan baru gitu ya, yang tadinya 2021 ini ke 2025 itu kan 4 tahun. Jadi dalam jangka 4 tahun ini banyak sekali penemuan-penemuan yang belum terakomodir di dalam Perpres 12/2001. Ya seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya karena tadi kepotong ya Bu, Ya. dari teman-teman mahasiswa tadi sempat disinggung juga satu. Ya. Jadi kita bakal masuk ke pendapat dari teman-teman mahasiswa. Karena tadi juga Ibu Alisa sempat nyinggung nih kalau teman-teman mahasiswa ini dari hukum juga ya Bu. Ya. Jadi kita coba diskusi bareng-bareng ya, atau saya mau minta pendapat dari teman-teman terkait fenomena yang kemarin kejadian di Banten itu. Mungkin teman-teman juga udah tahu beritanya. Ibu Kadis Kesehatannya Banten itu saat didatengin sama apa disebutnya, bukan wawancara, apa ya sebutnya, Konfirmasi. ya diminta konfirmasi lah ya kurang lebih. Itu seolah-olah menghindar, dan saat kita gali lebih lanjut ternyata ada kecurigaan terkait penyalahgunaan dana, di mana kasusnya itu ada 2 rumah sakit di Banten yang ternyata masih belum beroperasi nih teman-teman, masih belum beroperasi tapi sudah ada pengadaan dana untuk konsumsi pasien sebesar 1,8 miliar. Nah, lalu oleh para wartawan itu ditanyakan kepada Ibu Kadis, tapi Ibu Kadis seolah-olah saat ditanya itu menghindar. Nah, tapi kira-kira dari pendapat teman-teman sendiri, kalau misalnya kita kaitin ke hukum, kira-kira ada yang menarik nggak kira-kira dari teman-teman? Ya, silakan. Bisa mau berpendapat apa? Menurut saya sih
aneh ya. Iya. Karena kan yang seperti tadi itu kayak eh, rumah sakit belum beroperasional tapi anggarannya sudah full. 1,8. Ya, itu banyak sekali gitu ya. Iya. Apalagi yang saya baca-baca itu katanya sampai makanan dan minumannya itu hampir kadaluarsa kan. Bulan Juni itu udah mulai kadaluarsa seperti susu hati gitu. Terus Dari berikutnya ada kalau menurut aku sendiri sih menarik ya, karena pengelolaan anggaran yang transparan itu penting sih kalau buat aku ya, supaya tidak terjadi kekeliruan yang kayak gini gitu. Itu sih kalau menurut aku gitu. ini Iya, sama-sama kayak musika. Kan kita juga di dalam pemerintahan sebelumnya juga ada yang good governance, kan ada prinsip-prinsip terkait good governance, salah satunya adalah transparan kan. Dan situ juga kan masyarakat juga harus tahu apakah yang namanya pemerintahan kan pasti uangnya kan dari APBN dan APBD ya. Itu juga kan dari pajak masyarakat. Sehingga ya seharusnya ada transparansi terkait data transaksinya tersebut gitu, walaupun tidak semuanya harus ditransparani. Betul. Ini sebenarnya terkait rinciannya gitu tuh, ini berapa aja gitu. Sama kalau misalkan tadi yang katanya Ibu Kadis yang kesehatan mata itu, kalau memang tidak adanya kecurigaan atau memang tidak adanya kesalahan ya seharusnya ketika dimintain konfirmasi ya jawab aja, menjawab aja kalau bisa menghindar. Iya, karena kalau kita aja kan kalau nggak punya salah kan ya kita jawab adanya gitu dengan kebenarannya. Kalau misalkan dia menghindar ya berarti ada sesuatu gitu ya. Karena menarik juga sih kalau misalnya kita melihat dari fenomena-fenomena yang ada ya di Indonesia, kita pastinya sehari-hari juga udah sering banget dan mungkin bosan kita semua mendengar berita terkait korupsi ya. Dan semoga aja berita yang terkait Ibu Kadis Kesehatan Banten ini tidak ada hubungannya dengan korupsi. Semoga itu hanya kesalahan data ya, semoga. Dan mungkin kalau misalkan dari Bu Alisa mungkin sebagai penutup mau berkomentar terkait kasus ini, kira-kira gimana itu? Jadi gini, nah itu kan tadi bilang bahwa rumah sakit belum operasi, belum operasional, tapi ada tagihan atau pengeluaran anggaran sampai 1, sekian M. Nah, di sini anggaran itu yang baik dari APBN atau APBD itu ada pertanggungjawaban keuangan. Nah, pengadaan makan kan itu ya ini aja ya untuk makan pasien ya. Pengadaan makan juga harus istilahnya bisa melalui metode e-katalog ataupun tender. Di sini ada penyedia yang menyediakan makanan tersebut. Pertanyaannya, apakah dilakukan metode tersebut, pengadaan barang tersebut sesuai dengan peraturan presiden gitu. Kalau ada, tentunya ada dokumen. Dokumennya itu pasti akan lengkap dari mulai kita survei harga, kemudian kita melakukan pelaksanaan pengadaannya baik melalui e-katalog ataupun tender, itu ada ini ya di jejak digital karena ini dilakukan secara elektronik di LKPP-nya. Jadi kita bukan kalau dulu kan lelang itu kita manggil ya para penyedia banyak nih 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kita ada punya anggaran untuk pengadaan makan, ada 1, sekian M. Nah, ini speknya, ini yang kita butuhkan. Misalnya nasinya harus nasi Cianjur yang enak, berapa gram. Nah, itu dihitung semua ya. Terus ikannya, misalnya ayam, berapa gram. Tempe, berapa gram, tahu berapa gram, kemudian sayurnya apa aja, itu speknya harus dihitung secara rinci. Misalnya satu pasien itu makan dengan dihargai misalnya 30.000 dengan terdiri dari ini. Semua itu pasti ada di dokumen lelang itu, dokumen tender itu. Tidak mungkin tidak ada kalau memang dilaksanakan secara aturan yang berlaku. Tapi mungkin ini itu dari Bu Kadis ini saya juga nggak tahu ya yang sebenarnya seperti apa. Kalau menurut logika
logika yang benar ya. Nah, tapi ini dia kan pejabatnya ya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau pejabat itu ya mungkin karena punya kewenangannya, keputusannya ada di tangan dia, ya mungkin tanpa sadar dia melakukan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya di tingkat atasnya ada lagi, ya akan mikir-mikir karena yang bertanggung jawab pengeluaran anggaran adalah KPA tadi gitu. Dan dalam hal ini mungkin Bukadis yang jadi KPA-nya. Ya. Jadi dia mungkin ya mungkin ada bisikan dari mana seperti itu, saya juga kurang paham kan ini hanya yang terjadi di sana seperti apa gitu. Tapi yang menarik di sini ditanya menghindar berarti ada sesuatu yang salah gitu, yang mungkin ada yang dia tidak mungkin bisa memberikan jawaban secara logis dan secara aturan yang ada gitu. Mikir pasti akan membuat satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau dia benar-benar melaksanakan pengeluaran anggaran itu sesuai dengan aturan, akan melibatkan banyak orang. Yang tadi bilang sebagai kelompok kerja, sebagai PPK, sebagai tim survei, ini harus ada tim survei itu yang kita survei di lapangan. Berapa misalnya catering ini menyatakan dengan harga 30.000 dengan rincian makanannya A, B, C, D, E, F, sesuai nggak dengan spek yang kita inginkan gitu. Nah ini mungkin beliau ini sendiri tidak ini hanya mengeluarkan mungkin ya, kan saya juga tidak tahu kemungkinan yang kenyataannya seperti apa. Nah kalau misalnya dia mau ini, panggil saja kelompok kerjanya, suruh menjelaskan gitu. Ini loh ada dokumen lelangnya, dokumen survei dan lain sebagainya itu ada gitu. Dia nggak akan menghindar gitu kalau memang anggaran itu digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau menurut saya seperti itu, karena ya orang berbuat salah pasti akan bingung akan menjawab gitu. Pasti akan menghindar bagaimana caranya, jadi mengundang lagi kan, jadinya mengundang tanya lagi kenapa kok ditanya begini saja nggak bisa jawab gitu loh. Menghindar seolah-olah ada yang ditutupi, ada yang dia sembunyikan gitu. Itu seperti itu. Ini hanya kalau menurut analisa saya sih. Tapi kebenarannya seperti apa kita kan nggak tahu gitu. Untuk ini untuk apa ini. Tapi kalau logisnya ya secara logika ya, dua rumah sakit yang belum beroperasional tiba-tiba mengeluarkan anggaran untuk makan pasien. Pasiennya siapa? Yang menjadi pertanyaan. Yang dipertanyakan seperti itu, pasiennya siapa? Berapa hari berapa kali dia ngasih makan pasien tersebut, itu semuanya ada rinciannya. Enggak, pemerintah itu sudah membuat aturan itu dengan petunjuk pelaksanaannya ya, yang orang istilahnya melaksanakan itu akan mikir-mikir lah. Itu ini terus terang saya juga dulu bergerak di bidang pengadaan itu, jadi pokja, jadi pejabat pengadaan, jadi PPK udah saya alami semua. Kalau untuk berbuat yang istilahnya saya pribadi ya, bukan saya sok suci atau sok gimana, enggak ya. Tapi insya Allah saya selama jadi pelaku pengadaan itu saya mengikuti aturan. Daripada saya di kemudian hari saya masih dipanggil, lebih baik saya apa adanya ini ya, sesuai dengan aturan saja. Dan alhamdulillah ya, selama saya jadi pejabat pengadaan, jadi kelompok kerja ataupun jadi PPK, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang mengundang saya ketar-ketir atau saya dipanggil oleh tim pengawas atau oleh tim penyidik. Cuman pada saat saya pengalaman yang luar biasa, saya sedikit ya. Pada saat saya jadi kelompok kerja pembangunan gedung, ya, pembangunan gedung Mapolda ya, tingkat 5. Karena ya nilai anggarannya lumayan banyak sampai hampir 100 miliar lah, hampir 100 miliar. Tapi karena kelompok kita ya, dia 5 orang kan, kelompok kita saya udah wanti-wanti karena saya jadi ketua kerjanya, wanti-wanti bagaimanapun apapun kamu tidak boleh mengeluarkan statement apapun kecuali dari saya, kayak seperti itu. Banyak yang mau ini kan intervensi lah, ini pengen jadi pemenang, ini nilai
apa 98 miliar kan bukan uang kalengan kan, uang sangat-sangat banyak gitu untuk pembangunan. Nah, itu gimana bentuknya saya juga nggak tahu ya. Nah, itu untuk pembangunan gedung 5 tingkat berikut isinya. Fasilitas Mebelernya, segalanya pokoknya udah lengkap lah kayak gitu. Nah, itu ada ini. Tapi alhamdulillah pernah dimintain juga keterangan dari tim pengawas ya. Ya saya jawab apa adanya. Kata saya teh eh, real, karena setiap pengadaan itu kita mau menggunakan penyedia siapapun kita harus cek ke tempat dia berusaha. Misalnya di Bandung, misal di mana alamatnya, kantornya ada enggak? Kemudian misalnya ada kantor, personilnya ada enggak yang sebagai apa intinya, misalnya dari bendahara atau apa, dan ada enggak personilnya? Kemudian dikuatkan juga dengan surat keputusan penunjukannya, surat tugasnya lah kayak gitu. Jadi ya ada, tapi kita nggak ngecek lagi administrasinya, itu pun salah. Nah, supaya kita tidak salah ya semuanya harus cek and recheck semua yang ada di penyedia tersebut, supaya suatu hari nanti misalnya ada pemeriksaan sudah semua dilaksanakan. Kita ngecek ke sana, bertemu dengan direkturnya, bertemu dengan siapanya, personil yang terlibatnya, peralatannya juga semuanya harus kita cek. Tidak bisa kita percaya saja, enggak, saya nggak pernah seperti itu. Ya pasti turun ke lapangan, ya, seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan gitu loh Ibu Kadis, ya sebagai seorang perempuan saya merasakan bahwa kebanyakan perempuan itu tidak seperti itu. Dia akan takut melakukan kesalahan karena imbasnya kan bukan hanya pada dirinya sendiri, terutama keluarganya. Dalam hal ini mental anak-anak yang harus dijaga gitu loh. Anak-anak kan tidak tahu menahu, tiba-tiba ibunya diberitain kayak gini-gini gitu. Nah dia kan nggak tahu, nggak dikasih tahu orang tuanya, kemudian di sekolah mengalami bullying. Nah siapa yang ini terimbasnya? Kan tentunya keluarga dan lain sebagainya. Jadi ya saya sih berharap ya perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan itu kalau mau melakukan sesuatu yang istilahnya akan merugikan dirinya sendiri dan keluarga, tolong dipikirkan kembali gitu, supaya menjaga mental anak-anak kita supaya tetap sehat. Ya di sini kan kesehatan mental kan utama kan, dia mau melakukan sekolah atau melanjutkan kuliah dan lain sebagainya, kalau tidak sehat kan kasihan gitu. Nah, itu saya sih berharap seperti itu dimanapun lah perempuan-perempuan hebat yang menduduki jabatan strategis ya, terutama sebagai pengambil keputusan, kalau mau melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita, dipikirkan kembali gitu tentang imbas dan akibatnya. Itu sih keinginan saya gitu. Jadi kan sekarang kan perempuan udah pada maju kan, udah pinter-pinter. Yang ini kan wali kotanya perempuan. Ya, betul. Nah itu saya sih berharapnya seperti itu, kalau mau mengambil keputusan ya jangan main-main, jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang punya maksud yang tidak kita ketahui. Ya. Ada istilah kan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Nah kan kita nggak tahu hatinya Mas Bagas itu ke saya baik apa enggak, kan saya nggak tahu kan gitu. Yang jelas Mas Bagas ngomong sama saya baik gitu, tapi di hatinya kan saya nggak tahu seperti apa. Nah itu diantaranya seperti itu yang saya ini kan, mudah-mudahan lah banyak perempuan-perempuan yang lebih sadar gitu loh, kalau dia punya jabatan, punya kedudukan yang strategis, untuk memikirkan terutama dirinya sendiri lah, memikirkan dirinya sendiri. Kalau punya permasalahan pasti yang dipanggilkan dia, karena semua permasalahan itu bukan dari orang lain. Kalau menurut saya dari sendiri-sendiri gitu. Kita yang bikin masalah. Ya kita yang bikin masalah. Orang lain tuh hanya coba-coba aja. Nah kalau kitanya bisa menangkis, nggak akan kena ke kita. Ya. Itu saja sih Mas Bagas. Oke, terima kasih Ibu. Ini penjabaran yang cukup menarik ya Ibu, dimana kalau misalnya kita recap lagi dari awal, Ibu ngejelasin kalau misalnya terkait perjalanan dari ruang lingkup pengadaan barang dan jasa itu salah satunya bisa kita lihat dari hukum, dimana hukumnya itu
di Indonesia sendiri di tahun 2005 tercipta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, dan hingga kini terakhir di tahun 2021. 2025. Oh iya, 2025 terkait peraturan pengadaan barang dan jasa. Nah, selain itu juga terkait pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa juga ternyata banyak kendala, tapi juga di sisi lain dari lembaga terkait juga udah punya solusinya. Tapi terkait perkembangan juga tentunya dari lembaga terkait harus mewaspadai, karena jangan sampai terlena lah dengan kondisi dasar hukum yang ada sekarang, karena tentunya pasti bakal ada fenomena-fenomena baru terkait mungkin penyelewengan kah, atau terkait yang harus disesuaikan lagi dengan instrumen-instrumen lain dari kenegaraan juga. Dan tadi juga kita sudah ngebahas panjang lebar. Kita juga udah minta teman-teman dari mahasiswa juga untuk berpendapat ya terkait kasus atau fenomena yang baru kemarin terjadi sama Ibu Kadis Kesehatannya Banten. Dan tadi juga udah udah disinggung panjang lebar juga sama Ibu. Baik juga untuk teman perempuan yang megang jabatan entah itu di pemerintah atau di perusahaan atau di manapun itu, untuk lebih berhati-hati untuk melaksanakan tugas dan juga jabatan yang diemban. Dan mungkin kalau untuk sekarang demikian sih Bu untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin diskusi yang bisa kita laksanakan, karena mengingat juga terkait durasi sama ini dikhawatirkan kalau kita lanjutkan lagi ini bakal lama banget dan malah mengganggu jadwal Ibu juga. Apa-apa, Iya, Ibu. kan tadi dialokasikan maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam ya Ibu. Gak apa, nggak masalah ya. Iya. Kita senang-senang aja ya. Kita belajar bareng. Belajar bareng, diskusi bareng, memecahkan yang tadinya kita nggak nyambung kok tiba-tiba nyambung gitu Iya. loh. Ada solusi yang bisa kita ambil, ininya hikmahnya dan sebagainya. Itu seperti itu. Baik. Teman-teman, ini menarik sebenarnya untuk lanjut, tapi karena ya terkait durasi dan dikhawatirkan juga mengganggu jadwal Ibu Alisa, karena Ibu Alisa juga kan dosen dan juga jabat di kampus, jadi takutnya malah mengganggu kalau misalkan kita lanjutin lagi. Jadi ya punten banget untuk video kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, dan tapi untuk selanjutnya dipastikan kita bakal mengundang bintang tamu lain, dan mungkin juga di lain waktu kalau misalkan Ibu Alisa ada waktu kosong kita bisa lanjutkan diskusi terkait pengadaan barang dan jasa. Dan untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Dadah, assalamualaikum.